Apa bos kamu ada di ruangannya? Tanya William to the point. Setelah menghancurkan lamunan Elsa berkeping-keping, tanpa rasa berdosa, cowok impian itu langsung duduk di kursi yang ada di depan meja kerja. Kini dua anak manusia berlainan jenis itu duduk berhadap-hadapan. Ada, sahut Elsa sambil menekan detak jantungnya yang berbunyi lebih kencang, lebih nyaring, seperti genderang mau perang. Duilah. Elsa jadi ingat sama lagunya Ahmad Dhani. Apa perlu aku antar? Lanjut Elsa sambil memberanikan diri menatap William. Cowok maco itu menggeleng pelan. Biar aku ke ruangannya sendiri saja. Kalau kamu antar takut kamu minta upah. Kan jadi repot. Lanjut William tertawa nyaring, mencoba untuk mencairkan suasana. Ah, kamu bisa saja. Elsa ikut-ikutan tertawa nyaring. Terima kasih ya atas infonya. William bangkit dari duduknya. Sama-sama. Balas Elsa sambil menatapi punggung William yang kian menjauh. Bayu tersenyum lebar saat melihat William langsung membuka pintu ruang kerjanya. Dia segera bangkit dan melangkah guna menyambut sahabat dekat yang juga memiliki saham di klubnya. Namun saat Bayu hendak memeluknya sebagai ungkapan rasa akrab terhadap teman sekaligus bosnya itu, William malah mendorong tubuh Bayu untuk menjauh. Jangan pakai peluk-peluk, memangnya lu kira gue kaum pelangi? Ujarnya sambil menatap tajam ke arah Bayu. Biasanya juga begitu bos, sahut Bayu sambil garuk-garuk kepala. Lagian, kapan sih gue nuduh lu jadi kaum pelangi? Semua orang juga tahu kalau lu masih doyan perempuan. Bukan cuma sekedar doyan doang tapi doyan banget alias dokoh. Lanjut Bayu penuh makian. Ceritanya marah nih ya, kata William sambil duduk di sofa yang tadi diduduki Elsa. Gelap, ujar Bayu masih sewot sambil duduk di hadapan William. Cerita soal si King bagaimana? William langsung bertanya soal King. Tunggu sebentar bos, aku ambil wine kesukaan lu dulu. Jawab Bayu sambil setengah berlari menuju rak miliknya yang penuh dengan minuman mahal. Tak sampai 5 menit Bayu sudah kembali dengan 4 botol wine mahal yang amat disukai William. Pakai gelas enggak? Tanya Bayu sambil meletakkan botol-botol itu ke atas meja. William mengangguk sebagai jawaban. Bayu segera mengambil 2 buah gelas besar dan segera menyerahkan sebuah gelas untuk William. Gue cuma ingin tahu cerita soal King, ujar William sambil menyambar botol wine dan menuangkan isinya ke dalam gelas. Bayu menganggukkan kepala. Dia pun menghabiskan isi gelasnya sebelum bercerita soal King. Malam ini King berada di ruang pribadi nomor 3 yang berada di lantai atas. Kali ini King datang bersama 6 temannya dari Biro Ketertiban Metro Wakanda. Entah apa yang mereka bahas. Yang jelas King menyewa 14 cewek cantik untuk teman mereka minum. Jadi, mereka masing-masing ditemani 2 cewek cantik untuk memuaskan dahaga kenikmatan mereka yang tak pernah kering. Lu bilang di antara teman King itu ada yang lu kenal. Tatap William sambil memainkan gelas dengan sedikit sisa wine. Ya, si Junot dan Radot, sahut Bayu sambil menyandarkan punggungnya ke kursi. Ceritakan soal mereka, pinta William. Junot merupakan salah seorang anggota dari Biro Ketertiban Metro Wakanda yang ditugaskan untuk mengambil uang koordinasi dari klubnya tiap bulan. Mau tidak mau Bayu harus membayar uang koordinasi itu agar tempat usahanya aman terkendali. Bahkan bila ada razia barang terlarang seperti narkoboy dan sejenisnya dari pihak Biro Ketertiban, pihaknya itu sudah diberitahu 3 jam sebelumnya. Jadi pihak Bayu sudah bersiap dengan baik sehingga tidak ada seorang tamu pun yang kena razia. Itu yang disebut saling menguntungkan. William tertawa. Saling menguntungkan kepalanya soak. Gerutu Bayu kesal. Mereka mah enak ngambil duit kita tanpa berpikir bahwa bukan mereka saja yang haus sama duit. Belum lagi duit buat biro keamanan. Duit buat Satpol PP. Buat ormas ece-ece yang jumlahnya bejibun. Tapi itu kan biasa kawan. Tukas William meredam kemarahan sahabatnya. Sebagai pengusaha kita ingin suasana tenang dan damai. Karena di suasana tenang dan damailah kita bisa mengeruk uang sebanyak-banyaknya. Lanjut William sambil menghembuskan asap rokoknya. Benar, cari duit sebanyak-banyaknya dan bayarlah pajak sebesar-besarnya. Sahut Bayu tertawa, lalu menghabiskan sisa wine yang ada di gelasnya. Nah, begitu kan enak kawan. Gaji mereka yang secuil itu dari pajak rakyat mana cukup sih buat bersenang-senang. Mereka selalu menjaga kita karena butuh duit kita. Bayu menganggukkan kepala karena merasa apa yang dikemukakan William barusan sangat masuk akal.
Jadi tiap bulan lu ketemu Junot buat ngasih duit koordinasi. Tatap William ingin tahu. Nggak sebulan sekali juga sih. Si Junot itu sering nemuin gue minta duit buat minta beli bensin dan rokok. Terang Bayu. Kalau si Radot, gue baru ketemu sekali. Kalau gak salah minggu lalu. Itu juga karena dia datang bareng Junot. Jelas Bayu. Hening sejenak. Kedatangan Junot dan Radot itu juga lucu. Bayu membuka suara. Memecahkan kesunyian yang tercipta. Lucunya, tanya William sambil menuangkan wine ke gelas kosongnya. Mereka datang buat mabuk dan cewek gratis. Meski kesal, tetap gue kasih daripada urusannya jadi runyam. Jelas Bayu panjang lebar. William tertawa ngakak mendengar penjelasan Bayu. Kemudian katanya di ujung tawa. Mereka pikir tuh cewek punya negara kali jadi ingin makai gratisan. Lebih dari itu, sumut Bayu menukas. Mentang-mentang abdi negara mereka merasa negara punya mereka. Sepertinya orang seperti Junot dapat kita manfaatkan. Ujar William pelan. Ujung jari jemarinya menari di bibir gelas. Sementara sorot matanya menatap tajam ke arah Bayu. Sepertinya lu bakal sering ketemu si Junot, kata William. Maksudnya gimana bos? Bayu balas menatap. Biasanya lu kasih duit koordinasi berapa? Bukannya menjawab. William malah balik bertanya. 25 juta. Itu sesuai kesepakatan dengan mereka yang ada di Biro Ketertiban Metro Wakanda. Jelas Bayu yang masih belum mengerti arah pertanyaan William. Bilang sama Junot ada orang berkuasa yang butuh informasi setiap kejadian yang berkaitan dengan orang-orang besar di Wakanda. Dan Junot kamu minta untuk memata-matai King. Terang William. Menjadikan si Junot informan. Apa dia mau? Tanya Bayu dengan mimik serius. Anjing lapar nggak mungkin menolak daging. William tertawa sinis seakan sengaja menghina Junot yang dianggapnya sebagai manusia rendahan. Bilang sama Junot bahwa setiap informasi tentang King yang diberikannya punya nilai. Bahkan, bila informasinya memuaskan dia akan mendapatkan bayaran 25 juta. Lanjut William enteng. Nanti gue coba bicara sama si Junot bos. Sahut Bayu mengiyakan. Tapi lu mesti ingat. Jangan sekali-kali lu sampai menyebut nama gue. William mengingatkan Bayu. Kalau dia nanya nama orang berkuasa itu bos. Tatap Bayu. William tersenyum. Katanya dengan pasti. Urusan itu gue percayain sama lu. Gue yakin buat si Junot apalah arti sebuah nama dibanding duit jutaan. Mendengar penjelasan William yang gamblang membuat Bayu tertawa lebar. Oke bos. Nanti gue bakal bicara sama si Junot. Ujar Bayu sebelum kembali minum. Oke, deal kalau begitu. William berkata senang. Kalau sudah bicara sama Junot hasilnya langsung lu kasih tahu gue. Kalau dia oke langsung gue transfer ke lu 300 juta buat pegangan. Bayu mengangguk semangat bercampur rasa senang. 300 juta coy. Teriak hati kecilnya dengan riang. Seakan-akan duit 300 juta itu sudah ada dalam genggamannya. William bangun dari tempat duduknya. Dia menepuk bahu Bayu sambil pamit untuk pulang. Bayu menjejeri langkah William. Ruang Elsa kosong melompong. Menurut Bayu mungkin Elsa lagi bergoyang di ruang diskotik. Kebetulan, malam ini yang menjadi DJ adalah Cindy Avatar yang diidolakan si Elsa. Udah nganternya sampai sini saja. William menghentikan Bayu yang masih ingin terus melangkah. Meski berat hati akhirnya Bayu menganggukkan kepala tanda mengiyakan. William langsung menuju mobil Bugatti miliknya. Sebelum menghidupkan mesin mobil itu untuk membelah malam, dia sengaja menghubungi Codet. Aku kembali sekarang. Kalau kalian masih betah bersenang-senang silahkan saja. Ujar William dan langsung mematikan handphone tanpa menunggu jawaban dari Codet. Mobil Bugatti itu meraung-raung sebelum melesat meninggalkan tempat parkir di Vanter Club. Untuk selanjutnya mobil itu meluncur deras membelah jalan yang dihiasi aneka lampu. Malam merambat pelan tapi pasti di kota Wakanda.